apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat belajar. Kompetensi inti. Bagian A, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Bagian B, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri, dan cinta tanah air dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Bagian C, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba. Contohnya mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang D, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar matematika. 3.1. Memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Contohnya pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang selanjutnya, kompetensi dasar 4.1. Merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, bangun ruang, dan data, serta memeriksa kebenaran jawabannya. Indikator. Indikator matematika. 3.1.1. Menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan bentuk pecahan. 4.1.1. Menyelesaikan soal cerita pecahan, desimal, dan persen menggunakan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Indikator bahasa Indonesia. 3.1.1. Menemukan informasi, manfaat, dan asal data dari teks investigasi. 4.1.1. Menjelaskan struktur teks investigasi. Indikator IPA. Menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. 4.4.1. Melaporkan perkembangbiakan generatif tanaman. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat mengetahui hasil operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, serta dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang kedua, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat mengetahui manfaat dari teks investigasi dan struktur teks investigasi. Yang ketiga, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat mengetahui manfaat dari teks investigasi dan struktur teks investigasi. Dan yang terakhir, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Adik, sekarang perhatikan lingkungan di sekitarmu. Di sekitar kita terdapat banyak sekali berbagai jenis tumbuhan. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kakak akan menunjukkan sebuah gambar. Silakan diamati dan dipahami baik-baik ya adik-adik. Mengamati gambar tadi, sekarang silakan membuat 2 pertanyaan tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sekarang kita bagi menjadi beberapa kelompok ya adik-adik, lalu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan dan dimanfaatkan juga oleh hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Adik-adik, setelah kita belajar apa itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan mencermati
cerita tentang Udin yang ingin belajar lebih jauh tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan disimak dengan baik ya adik-adik. Sekolah telah tiba. Udin mengunjungi pamannya di desa. Pak Umar adalah nama paman Udin, seorang petani jagung. Udin datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Udin juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan investigasi atau laporan terperinci tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Udin ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Hari pertama di rumah pamannya, Udin mengajukan beberapa pertanyaan tentang cara menanam jagung kepada pamannya. Paman, aku ingin mengetahui bagaimana jagung berkembang biak. Aku juga ingin mengetahui seandainya paman tidak menanam biji jagung di ladang saat musim tanam, apakah mungkin jagung itu akan bertambah banyak? Begitu Udin mengawali pertanyaannya. Wah, pertanyaanmu sangat menarik sekali, Udin. Besok pagi-pagi kamu ikut paman ke ladang ya. Paman dan beberapa pekerja di ladang akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Setelah seminggu lamanya Udin berlibur di rumah pamannya, Udin memperoleh banyak sekali informasi baru mengenai tanaman jagung. Udin juga mencari gambar-gambar tentang perkembangbiakan tanaman jagung untuk melengkapi laporannya. Kali liburannya ia mendapat banyak sekali oleh-oleh ya adik-adik. Udin juga senang karena dapat bertemu dengan pamannya. Udin menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Udin juga senang dapat mempelajari tentang tanaman jagung karena ia sangat suka memakan tanaman jagung. Dengar cerita tentang Udin tadi, sekarang silakan menjawab pertanyaan berikut ini ya adik-adik. Laporan yang ditulis oleh Udin mengenai perkembangbiakan jagung merupakan laporan investigasi, yaitu berupa fakta dan bukan rekayasa. Untuk menghasilkan laporan yang terperinci, Udin harus melakukan pengamatan, wawancara, dan mendapat informasi dari berbagai sumber agar memperoleh data yang lengkap. Umum teks investigasi adalah sebagai berikut. Teks ini mengandung 3 struktur, ini yang secara umum ya adik-adik. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, fakta-fakta berdasarkan data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adik-adik. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah mencari tentang informasi umum, fakta-fakta berdasarkan data, dan kesimpulan dari teks investigasi yang telah dibuat dari Udin. Tepung sari pada tanaman bunga, tanaman jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah buah pada pohon jagung. Yang lain ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Adik-adik, kakak ingin bertanya, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif dan apa saja manfaat dari proses perkembangbiakan generatif? Amatilah bagian-bagian bunga sempurna berikut. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sekarang kita akan berlatih soal. Selain ditanami jagung, ladang Pak Umar juga ditanami berbagai jenis tumbuhan lain. Baca dan cermati cerita berikut. Ladang sumber kehidupan. Pak Umar memiliki ladang seluas 1000 m3. Ladang tersebut merupakan hasil sumber mata pencarian Pak Umar dan keluarganya. Selain hasil dari menanam dijual, bahan makan yang berasal dari ladang juga diolah untuk dimakan oleh Pak Umar dan keluarganya. Pak Umar dan keluarganya merawat tumbuhan di ladang dengan penuh kasih sayang. Pak Umar menanam 0,25 bagian dari ladangnya dengan kacang panjang. 1/4 bagian ditanami pohon mangga dan sisanya ditanami jagung. Sekarang kita akan berlatih soal. Selain ditanami jagung, ladang Pak Umar juga ditanami berbagai jenis tumbuhan lain. Baca dan cermati cerita berikut. Ladang sumber kehidupan. Pak Umar memiliki ladang seluas
1000 m3. Ladang tersebut merupakan hasil sumber mata pencarian Pak Umar dan keluarganya. Selain hasil dari menanam dijual, bahan makan yang berasal dari ladang juga diolah untuk dimakan oleh Pak Umar dan keluarganya. Pak Umar dan keluarganya merawat tumbuhan di ladang dengan penuh kasih sayang. Pak Umar menanam 0,25 bagian dari ladangnya dengan kacang panjang. 1/4 bagian ditanami pohon mangga dan sisanya ditanami jagung.